Penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan 3 orang anak oleh ayah kandung sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2019 lalu kini sedang menjadi sorotan. Usai kasus ini kembali mengemuka setelah penyelidikannya dihentikan, Kepolisian Resor Luwu Timur kini mendatangi rumah RS, pelapor atau ibu dari 3 orang anak yang diduga menjadi korban. Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester Mangombo Marusaha Simamora mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka menjemput bukti baru pelapor. Bukti baru itu diketahui setelah informasi yang beredar di media sosial bahwa pelapor memiliki bukti-bukti, namun bukti baru yang dimaksud belum diserahkan pelapor. Sylvester menambahkan bahwa penyelidikan kasus ini menjadi atensi khusus oleh Polri. Kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara serius, sehingga pihaknya mempersilahkan RS untuk menyerahkan bukti-bukti baru. Sementara itu dikutip dari Kompas TV, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP, Ade Irfan Pulungan, ikut menyoroti kasus dugaan pencabulan 3 orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ade mendesak kepolisian untuk membuka kembali proses penyelidikan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung 3 anak tersebut. Ade juga meminta jangan ada satu pihak pun yang berani membela pelaku kekerasan kepada anak. Ade menyampaikan istana turut berkonsentrasi untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Menurutnya fokus istana adalah melindungi anak-anak dari hal-hal yang mengancam keselamatannya, baik secara fisik maupun mental. Ade juga menyebut Presiden Jokowi telah mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2020 yang mengatur tentang hukuman kekerasan seksual terhadap anak. Artinya tidak hanya berkonsentrasi pada perlindungan anak, istana juga ikut menyoroti soal hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak. Sebelumnya diberitakan cerita seorang ibu yang berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk ketiga anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual viral di media sosial. Cerita tersebut menjadi viral setelah diungkap oleh media Project Multatuli pada Rabu 6 Oktober 2021 kemarin. Dalam cerita tersebut, seorang ibu berinisial RS melaporkan mantan suaminya berinisial SU atas dugaan pemerkosaan kepada 3 anak kandungnya di Polres Luwu Timur pada 2019 lalu. Namun dalam proses penyelidikannya, polisi justru menghentikan kasusnya dengan alasan tidak cukup bukti. Kemudian cerita tersebut kembali diungkap oleh media Project Multatuli hingga menjadi viral di media sosial Twitter. Menanggapi viralnya kasus tersebut, Ketua Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, yang juga menjadi kuasa hukum korban, Reski Pratiwi buka suara. Reski membeberkan sejumlah alasan penghentian kasus ini diwarnai kejanggalan. Pertama, Reski curiga karena saat dilakukan proses pemeriksaan, ketiga anak yang menjadi korban tidak didampingi oleh bantuan hukum. Kejanggalan kedua, Reski menyebut ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2 TP2A Luwu Timur dan Polres Luwu Timur. Sebab dalam asesmennya, pihak P2 TP2A menyebut ketiga anak korban tidak mengalami trauma kepada terlapor. Reski menyebut asesmen tersebut berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LBH Makassar. Dari hasil pemeriksaannya, Reski mengatakan ketiga anak korban membenarkan kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandungnya. Reski bahkan menyebut tidak hanya ayah mereka saja, tetapi ada 2 orang lain yang juga ikut melakukannya. Terakhir, Reski mengatakan kejanggalan lain yang didapat dari keterangan visum polisi yang menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada ketiga anak itu. Padahal saat ibu korban memeriksakan ketiga anaknya ke dokter, ada kerusakan di bagian alat vitalnya. Reski melanjutkan, sang ibu membawa ketiga anaknya ke dokter karena mereka terus-menerus mengeluh kesakitan di bagian alat vitalnya tersebut.